Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Halo semuanya, apa kabar? Oke, semuanya baik ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman semuanya untuk melakukan sharing and caring mengenai masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Hari ini saya akan sharing and caring tidak mengenai masalah-masalah yang berat, tapi mengenai masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadila Azhara. Sebelumnya saya SMA dari Mandua Pekanbaru, dan sekarang saya sedang melanjuti studi S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Riau. Dan insya Allah saya akan melanjutkan S2 di Universitas Padang, Negeri Padang, dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bantu aminkan ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan saja ke acara inti kita pada hari ini. Mungkin teman-teman melihat di sini ada hedonic treadmill, ada mungkin dari teman-teman yang pernah mendengarnya dan ada yang belum pernah mendengarnya. Mungkin ada 90% yang pernah mendengar tentang hedonisme dan 10% yang belum pernah mendengar. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk kita mengupas tuntas balik. Yang belum tahu kita kasih tahu, yang sudah tahu kita tambah lagi ilmu pengetahuannya mengenai hedonisme. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai tentang hedonic treadmill. Teman-teman bisa lihat di sini hedonic treadmill. Sebelumnya ada teman-teman yang udah pernah tahu atau pernah mendengar mengenai istilah hedonic treadmill. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi hedonic treadmill ada dua kata, ada hedonic, ada treadmill. Yang kita tahu hedonic itu hedonisme ya, kegiatan untuk bersenang-senang gitu. Terus treadmill itu adalah kegiatan untuk berolahraga ya, biasanya untuk lari di tempat atau jalan di tempat. Mungkin kita next. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai hedonis adalah kegiatan bersenang-senang atau mencari kebahagiaan. Sedangkan treadmill adalah alat fitness yang digunakan untuk olahraga lari atau jalan di tempat. Nah, jika digabungkan, hedonic treadmill adalah sebuah tendensi level emosi kebahagiaan seseorang yang cenderung kembali ke asal, tidak berubah, tetap atau berada di tempat meskipun mencapai kesuksesan. Nah, kita akan mengupas tuntas apa sih hedonic treadmill ini, dan saya harap kalian bisa mengambil ilmu pengetahuannya sedikit dari apa yang saya jelaskan pada hari ini. Hedonic treadmill ya teman-teman, ternyata di dalam kehidupan itu ada yang membuat kita tidak bahagia. Salah satunya hedonic treadmill ini. Kok bisa ya? Jadi saya akan jelaskan. Next, ini ada gambar grafik. Boleh kita lihatkan sebentar ya kepada teman-teman semuanya. Di sini ada gambar grafik dan ada orang yang berlari dalam satu putaran saja gitu ya. Nah, saya akan jelaskan kok bisa ada orang yang berlari dalam satu putaran saja. Hal ini yang membuat seseorang atau manusia dalam kehidupannya itu tidak bahagia, teman-teman. Nah, di sini kita lihat ada grafik ya, ada gambar grafik yang turun naik. Ini garis merah ini merupakan level standar atau line basic dari happiness atau kebahagiaan manusia. Nah, ada manusia yang merasa bahagianya tuh di situ-situ aja. Ada seorang atau teman-teman yang pernah merasakan, kok aku nih kayak gini saja ya hidupnya, kok aku nggak bahagia-bahagia ya, kok aku bahagianya kok segini-gini aja ya. Mungkin Anda atau teman-teman semua merupakan salah satu yang terjebak dalam hedonic treadmill. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan selanjutnya, kita harus memahami grafik hedonic treadmill ini. Nah, ini kan garis merah ini merupakan line basic dari happiness seseorang atau kebahagiaan seseorang.
ketika manusia itu merasakan kebahagiaan dalam hedonic treadmill ini, dia merasakannya bahagianya itu turun naik ya. Terkadang dia turun, terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik. Apa yang terjadi sebenarnya? Saya akan memberikan satu contoh orang yang terjebak dalam hedonic treadmill ya teman-teman. Nah, jadi ada seseorang nih, mungkin kalian simak ya, kalian harus simak hal ini karena ini mungkin bisa terjadi dalam diri kalian, dan hedonic treadmill ini sangat merugikan ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir apa sih dampak dari hedonic treadmill ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan satu contoh yang mungkin teman-teman bisa simak, itu ada nggak dalam diri kalian. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ada seseorang yang mempunyai kebahagiaan jika dia memiliki iPhone 11. Nah, aku itu sangat bahagia, aku itu bisa merasa bahagia kalau aku punya iPhone 11 katanya. Ya udah, ternyata dia udah punya nih iPhone 11. Oh, udah punya iPhone 11. Dia beradaptasi dengan iPhone 11. Emang dia bahagia pada saat itu. Tapi lama-kelamaan dia melihat suatu barang iPhone 12. Ternyata dia merubah lagi mindsetnya bahwa dia akan bahagia, dia akan merasa sangat bahagia jika mempunyai iPhone 12. Nah, sejak itu dia mempunyai target mempunyai iPhone 12. Nah, ketika dia mempunyai iPhone 12, nah disitulah dia merasa kebahagiaannya memuncak gitu. Tapi lama-kelamaan dia beradaptasi dengan iPhone 12, kemudian kebahagiaannya menurun teman-teman. Dan dia melihat iPhone 13 dan merasa kebahagiaannya ada di iPhone 13 tersebut. Nah, begitu seterusnya. Dan itu merupakan kebahagiaan yang semu ya teman-teman. Kita bisa lihat padahal kebahagiaannya itu bukan naik, tapi kebahagiaannya itu semu, turun naik, stagnan di situ saja. Ini level kebahagiaannya, dia tuh turun naik iPhone 13, ternyata menurun lagi, terlihat lagi iPhone 14, mungkin ada iPhone 15, 16, 17, 18, 19, 20, bakal seperti itu terus kebahagiaannya. Nah, sementara bagaimana sih level kebahagiaan manusia sebenarnya? Yaitu adalah dari line basic ini dia merasa bahagia terus naik ke atas, dan mungkin turun ke bawah itu cuman sesekali gitu kan. Dan turun ke bawah itu dia juga merasa bahagia, bukan merasa tidak ada kebahagiaan dalam dirinya. Nah, kemudian kita lihat dalam bentuk lingkaran ini ada orang yang berlari dalam lingkaran ini. Kita bisa lihat ya, saya lihatkan kepada teman-teman semuanya bahwa arti dari gambar ini tersebut adalah seseorang yang melihat. Ini ya, ada see, ada want, ada buy, ada happy, ada adaptasi gitu ya. Dia see, dia melihat suatu barang. Oke, dia menginginkan rumah gitu ya. Dia menginginkan rumah nih. Katanya dalam pikiran dia, kalau aku sudah punya rumah, aku tuh bakal bahagia gitu. Ternyata pas dia melihat itu, dia menginginkan ya kan, dia belilah rumah katanya kan, beli rumah tipe mungkin tipe yang kecil gitu ya. Kemudian dia happy setelah membeli rumah tersebut dan beradaptasi dengan rumah tersebut. Lama-kelamaan dia beradaptasi, ternyata dia melihat lagi ada tipe rumah yang lebih bagus, dan dia mulai menginginkan rumah yang lain gitu. Padahal rumahnya udah cukup bagus, cukup layak untuk ditempati gitu. Tapi karena melihat suatu rumah yang lebih bagus lagi, dia menginginkannya dan membeli lagi, dan dia happy gitu. Dan beradaptasi dengan rumah tersebut, kemudian kebahagiaannya menurun gitu kan. Nah, melihat lagi ada mungkin mobil tetangganya yang bagus, ternyata dia menginginkan itu, dia beli, dia happy, kemudian beradaptasi, kebahagiaannya menurun, dan begitu seterusnya. Itu adalah kebahagiaan yang semu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal itu berdampak ya kepada kebahagiaan teman-teman, kepada bisa merugikan teman-teman sendiri gitu. Kita next ya. Tadi setelah kita melihat grafik tersebut, saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah melihat karakteristik atau ciri-ciri hedonic treadmill itu seperti apa. Saya
melampirkan 4 ciri-ciri yang umum terjadi pada orang yang terjebak dalam hedonic treadmill. Saya akan jelaskan satu. Yang pertama, yang terakhir mungkin kita perlu kupas, yaitu kurang bersyukur ya. Orang-orang yang kurang bersyukur, dia orang-orang yang hedonic treadmill ini kurang bersyukur ya teman-teman, karena dia selalu melihat yang lebih, dia selalu melihat yang sekiranya itu bersifat semu dan kurang bersyukur kepada apa yang dia miliki sekarang gitu ya. Kita next lagi, ada dampak-dampak hedonic treadmill. Saya akan membahas satu, yaitu yang pertama, yang tengah ini sangat merugikan teman-teman ya. Tidak punya investasi dan tujuan hidup. Akibat dia menghambur-hamburkan uang, akibat dia melakukan sesuatu hal yang tidak berguna, kebahagiaan yang semu bagi dia tidak punya investasi, dia nggak punya tujuan hidup. Seharusnya uangnya yang bisa ditabung malah dibelikan barang-barang yang sama, yang fungsinya sama gitu, yang merugikan diri sendiri gitu, diri kalian sendiri ya teman-teman. Oke, kemudian ada stres ya. Kalau keinginan mereka nggak tercapai ya dampaknya stres bagi mereka, bagi diri kita sendiri ya. Kalau keinginan kita nggak tercapai, padahal itu keinginan itu tersebut merupakan hal yang semu, yang sangat tidak berguna bagi kehidupannya, maka dia akan stres, dan stres itu bakal berkelanjutan gitu. Nah next, cara mengatasi hedonic treadmill, saya punya 5 cara. Yang pertama, kalian harus sadari kalian itu terjebak dalam hedonic treadmill. Kesadaran itu penting ya teman-teman. Untuk berubah, kita harus mempunyai kesadaran sendiri untuk bisa mengubah perilaku, sikap, sifat dalam diri kita. Nah, kemudian tentukan tujuan keuangan. Kalian harus pandai memanage keuangan. Jangan sampai keuangan kalian itu tidak berguna atau jadinya tidak bermanfaat bagi kehidupan kalian. Tujuan keuangan kita tentukan. Ini budgetnya untuk berbelanja, ini budget untuk ditabung, ini budget untuk bersedekah, ini budget untuk self reward gitu. Jadi emang dibagi-bagi gitu, sehingga uang yang kalian punya itu bisa bermanfaat dan mempunyai investasi di masa sekarang, masa depan, dan masa kapanpun gitu. Nah, selanjutnya perbanyak interaksi sosial. Kenapa sih harus memperbanyak interaksi sosial? Ya tujuannya satu ya teman-teman, kalian tuh harus bisa melihat lingkungan sekitar kalian gitu. Jadinya kalian itu lebih bersyukur bahwa ada loh orang hidup dengan uang yang berlebih dari kalian. Misalnya ada loh orang hidup yang kalian itu uangnya 1 juta gitu, ada loh orang hidup uangnya 500.000 per minggu atau per bulan gitu, sementara kalian 1 juta per bulan. Dan orang-orang yang 500.000 per bulan ini merasa lebih cukup, lebih bahagia daripada kita yang mempunyai uang banyak tapi kebahagiaannya sedikit. Mereka mempunyai uang sedikit tapi kebahagiaannya banyak. Jadi kalian bisa memperbanyak interaksi sosial, belajar bagaimana sih cara mengatur keuangan, bagaimana mereka mempunyai kebahagiaan yang banyak dengan uang yang sedikit, sementara kita yang uangnya banyak tapi bahagianya sedikit-sedikit gitu ya. Oke, selanjutnya praktikan mindfulness. Pikiran kita tuh semua kita libatkan. Bagaimana misalnya kita lakukan hal ini, bagaimana dampak negatifnya, bagaimana dampak positifnya, apa yang terjadi jika saya melakukan ini, bagaimana orang-orang lingkungan sekitar saya, bagaimana dampaknya bagi diri saya. Kalian harus berpikir seluruhnya, berpikir terbuka seluruhnya. Jadi bukan hanya kayak ini saya punya uang 1 juta saya bakal beli ini. Jadi hal itu sangat merugikan diri kalian ya, tanpa kalian berpikir panjang, berpikir terbuka gitu. Nah selanjutnya ada terapkan gaya hidup minimalis ya, itu sangat penting ya. Kita hidup seminimalis mungkin untuk minimalisir kerugian dalam diri kita. Oke, dari teman-teman, hedonic treadmill ini mungkin sangat-sangat merugikan ya bagi diri kita. Mungkin dari teman-teman jika ada yang merasa hedonic treadmill ini terjadi atau ada dalam diri kalian, maka cepat-cepatlah lakukan perubahan agar tidak lama merugikan diri kalian sendiri. Nah, kemudian ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mumpung waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin
tanya jawabnya kita sharing dari WhatsApp aja, karena waktu juga tidak memungkinkan. Saya akan share nomor WhatsApp saya ke panitia, nanti panitia boleh mengumpulkan pertanyaan dan saya akan jawab di sana melalui WhatsApp ya. Saya mohon maaf karena tidak ada kelebihan waktu gitu. Mungkin karena saya telat juga tadi. Dan 3 hal yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama itu apa yang membuat kalian bahagia, yaitu rasa cukup. Kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jangan terlalu memandang hal yang ke atas deh gitu. Kita harus lihat yang ke bawah dari kita, yang di bawah dari kita, bahwa banyak yang lebih membutuhkan. Dan kita itu cukup sebenarnya kalau kita melihat ke bawah gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang membuat kita lapang adalah rasa syukur. Teruslah bersyukur teman-teman, karena apa yang kita miliki hari ini belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, yang ketiga ada apa yang membuat kita bertahan adalah sikap sabar. Sabar, sabar, sabar mungkin menjadi kunci dari lapangnya hidup kita. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Dan saya harap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri menjadi pedoman yang berkah. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri menjadi serpihan sampah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.